Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Widya Channel yang kali ini ya akan membantu untuk membuat garis besar materi TWK yaitu yang paling sering keluar yaitu Pancasila. Jadi di sini akan membantu teman-teman untuk bisa belajar sesuai dengan kerangka pemikirannya atau garis-garis besar yang harus dipelajari. Jangan lupa sebelum lanjutkan ke nonton videonya untuk subscribe, like, dan share. Selamat belajar. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama. Kenapa penting banget untuk kita tahu garis besar yang harus kita pahami supaya kita bisa belajar efektif gitu dengan waktu yang cukup singkat ini, dan juga kita bisa mempelajari dari garis-garis besar tentang Pancasila ini. Oke, yang pertama tentang Pancasila yang harus teman-teman pelajari itu adalah mengenai kedudukan Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Nah, perlu kita pahami bahwa Pancasila sebagai dasar negara itu hubungannya terdapat pada pembukaan UUD alinea keempat. Nah, selanjutnya Pancasila sebagai ideologi bangsa negara. Nah, pada kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa negara, maka erat hubungannya bahwa Pancasila itu sebagai prinsip hidup, cita-cita dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dengan kalimat pandangan, maka kita bisa mengartikan dan juga menerjemahkan bahwa Pancasila ini sebagai petunjuk. Karena ada kata kunci pandangan di situ, maka Pancasila sebagai petunjuk atau pedoman kehidupan yang berarti memberikan nilai, arah, dan tujuan untuk negara Indonesia. Oke, selanjutnya harus dipelajari itu adalah tentang sejarah rumusan Pancasila. Ini penting sekali untuk dipelajari dan ini erat kaitannya dengan sidang BPUPKI. Maka dari itu teman-teman coba pelajari pelaksanaan sidang BPUPKI pertama sampai sidang BPUPKI yang kedua, lalu apa yang menjadi bahasannya. Nah, untuk sejarah rumusan Pancasila pada sidang BPUPKI sendiri, ada 3 tokoh yang mengusulkan tentang poin-poin dari dasar negara ini. Yang pertama yaitu ada Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno, merupakan 3 tokoh yang berperan penting pada sidang BPUPKI yang pertama dalam penyusunan Pancasila. Nah, urutan ini juga sudah mengurut kepada tanggal tokoh-tokoh ini mengajukan. Muhammad Yamin 29 Mei, Supomo 31 Mei, dan Soekarno 1 Juni. Mudah sekali menghafalnya karena kita punya kata ajaib, yaitu ya suka. Ya untuk Muhammad Yamin, Su untuk Supomo, dan K untuk Soekarno. Nah, yang paling terakhir adalah Soekarno, yaitu tanggal 1 Juni. Kita bisa mudah menghafalnya bahwa 1 Juni ini diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Oke, selanjutnya harus dipelajari tentang Pancasila adalah nilai-nilai pada sila-sila Pancasila atau butir-butir pengamalan dari masing-masing sila-sila pada Pancasila. Ini penting untuk dipahami dari masing-masing sila 1 sampai sila 5. Nah, teman-teman pahami karena biasanya soal ini ada aja keluar tiap tahun. Harus pintar-pintar membedakan mana yang termasuk sila 1, sila 2, sampai sila kelima. Nah, ada berapa yang harus teman-teman pahami dari sila 1 sampai sila 5? Ada 45 butir yang harus dipahami mengenai nilai-nilai pada sila Pancasila. Nah, yang terakhir yang harus teman-teman pelajari adalah perbandingan ideologi. Kenapa perbandingan ideologi ini muncul di Pancasila? Kalau kita kembali ke slide sebelumnya bahwa Pancasila ini sebagai ideologi bangsa, maka kita harus tahu apa itu ideologi, mulai dari pengertiannya, lalu perbandingan ideologi masing-masing negara, lalu penganut dari ideologi-ideologi tertentu. Nah, untuk perbandingan ideologi, 3 ideologi yang harus teman-teman pahami. Yang pertama adalah ideologi komunis. Nah, ideologi komunis ini
bisa kita mudah menghafalnya bahwa partai ini mendominasi negara, bahwa suara terbesar didominasi oleh partai. Lalu ideologi yang kedua yang harus dipahami adalah ideologi liberalis. Lalu yang ketiga ideologi Pancasila. Sebenarnya cukup segini aja materi Pancasila yang harus dipelajari oleh teman-teman. Terima kasih yang udah nonton, yang udah menyimak, dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen jika teman-teman setuju untuk channel ini membuat garis besar hafalan atau garis besar yang harus dipahami tentang bab selanjutnya yaitu UUD dan juga materi-materi lainnya, boleh komen ya. Terima kasih.